Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Khul kiram azan Allah wa iyyakum. Sebelum ana menyampaikan kajian, sekali lagi sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada yang bawa anak kecil, ya tidak mengapa ya dibawa, tapi mohon dijaga ya, maksudnya supaya tidak terlalu mengganggu. Kalau namanya anak-anak kadangkala ya nangis apa wajar, namanya bayi ya, anak-anak ya, tapi usahakan orang tuanya tetap memantau ya, agar bisa lebih tertib gitu ya. Jadi nggak apa-apa bawa aja anak-anaknya ya, yang penting ya kalau misalkan agak ini sedikit ditegur atau ini supaya lebih tertib ya, dengan lembut tentunya ya. Jadilah bahasa insyaallah nggak masalah ya, nggak usah kita ya marah-marah kayak apa gitu, yang penting dikendalikan itu. Baiklah ikhwan, hari ini kajian kita akan masuk pada pembahasan yang dimana apa yang akan anak ungkap ini satu masalah yang nyaris antum akan sering temui, terutama di masyarakat muslim di Jawa ini ya. Hampir antum ya bisa jadi tiap pekan akan pernah mendengar ini, apa yang diistilahkan sebagai marhabanan, maulidan dan sebagainya ya. Di dalamnya nanti ada pembacaan rawi atau mau barzanji ya, di dalamnya nih, dalam acara tadi entah maulidan ya, itu hampir semua acara pasti ada kalau di tengah masyarakat kita, khususnya yang di Jawa. Bangun rumah, nikahan, sunatan, malam Jumat, di musola, di masjid gede ya, di rumah. Pendek kata yang namanya barzanji wis abis dah. Quran kayak lah apa-apa diulak-walik kayak seolah-olah tentunya. Nah, Quran nggak kalah kayak tenang gitu. Dibolak-balik pokoknya acara apa aja kayak belum sempurna ya kalau belum ada barzanjian ya. Maulid dapur apapun acaranya, antum mau tasyakuran, mau malam Jumat apa saja ya, apalagi di bulan Maulid ini paling laris ini, paling laris. Menu apapun nggak lengkap, ibaratnya kalau ada 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya ini ya, seakan-akan gitu. Nah jadi ikhwan, kita ini terkadang dalam beragama ya hanya tahu yang global. Jadi ketika kenapa Anda tidak ikut ini, Ana berharap biasanya kita sementara ini baru tahu dalam konsep globalnya karena ini suatu bid'ah. Jawaban globalnya benar. Tapi ketika dirinci sisi mana sih? Nah, Anda menganggap ini sisi bid'ahnya, rusaknya, salahnya di sisi mana? Kalau perkara masalah pembacaan barzanji semacam ini bid'ah, dari sisi tidak pernah diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya ridwanullah alaihim, atau di 3 generasi utama, maka orang yang melakukan perkara ini pun tahu hal ini tidak pernah dilakukan.
mereka yang melakukannya? Enggak pernah. Ya, katakanlah orang yang menyunahkan hal ini kan ada dari Nabi, hatta hadis palsu sekalipun. Jangankan hadis sahih. Tapi lalu mengapa mereka masih menganggap itu sunnah, dan mengapa lalu kita mengingkari? Ya, di luar konsep perkara ini jelas bid'ah. Adakah beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan tadi, ya, terutama dalam apa yang disebut mahalul qiyam. Jadi ana mau fokus di mahalul qiyamnya. Apa sih mahalul qiyam itu, kawan? Jadi ana alhamdulillah sampai hari ini, dari umur 0 tahun sampai sekarang ana umur 52 tahun, udah expire enggak? Ya, udah expire-nya super. Udah ibaratnya mah kalau ini mah sudah hampir punah. Ya, udah 52. Belum pernah ana sekalipun ikut kegiatan semacam ini. Tapi dari referensi yang ana baca, ya, dan juga sekilas dari pengamatan sekali-kali kalau lewat, tahu biasanya, ya, dan dari cerita itu orang kalau sedang dalam acara ini, ya, pertama duduk, kemudian di kalimat redaksi tertentu setelah beberapa saat mereka bareng-bareng berdiri, ya, dalam rangka dalam akidah mereka saat itu ruh Nabi hadir di tengah-tengah majelis tadi, mau dimulidan, ya, sambil baca marhaban ya Dzal Husaini, katanya begitu. Ya, selamat datang wahai datuknya Al Husain. Ya, jadi datuknya Husain itu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semacam begitu. Ya, kemudian nanti ada, ya, dibaca lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Dengan anggapan saat itu roh Nabi berarti sedang hadir, maka mereka dalam rangka menghormati kehadiran Nabi, berdirilah mereka di saat itu, yang di majlis itu bersama-sama. Ini yang disebut mahal al-qiyam. Mahal itu posisi, al-qiyam itu berdiri, supaya antum paham. Jadi mahalul qiyam itu tempat berdiri, bahasa terjemahan bebasnya. Mahal tempat, posisi. Al-qiyam berdiri. Jadi mengapa maka disebut mahalul qiyam? Sebab di saat itu Anda berdiri bersama-sama, maka disebutnya mahalul qiyam. Ini dari sisi bahasanya. Bisa dipahami dulu ya. Ini kronologisnya. Nah, jika ini telah dipahami, ya, memang ikhwan, di kalangan ulama mazhab Syafi'i ada yang menyatakan ini sunnah, walaupun ia sendiri menganggap ini adalah hanya al-adat, kebiasaan katanya. Beliau pun tidak menyandarkan ini pernah diamalkan oleh apalagi Nabi atau sahabat, tidak. Beliau berkata, yaitu Sayyid Abi Bakar Muhammad Syato Ad-Dimyati rahimahullah, dalam kitabnya yang sangat terkenal terutama di kalangan pesantren, I'anatut Talibin, juz 3 halaman 363. Ini kitab I'anatut Talibin ini semacam kitab wajibnya kalangan pesantren, ya, di kalangan dalam tanda petik muslim tradisional. Wajib ini, ya. Fathul Mu'in, I'anatut Talibin ini termasuk kitab paling standar yang harus. Nah, di kitab itu memang ada penjelasan begini, jarotil adatu, telah menjadi kebiasaan. Beliau menyebutnya adat. Ya, karena kalau sunnah dalam artian yang diamalkan, ya, memang gak ada. Beliau menyebutnya jarotil adat, telah menjadi suatu kebiasaan, anan nasa, bahwasanya manusia, idza sami'u dzikra wad'ih, jika mendengar kelahiran Nabi, ya, tadi pembacaan maulid, nantinya ada maulid tiba, apa pokoknya begitulah, ya. Apa yang dilakukan? Ya gumun, mereka
di tengah-tengah acara itu pada berdiri. Untuk apa? Ta'zimanlah, sebagai pengagungan, penghormatan kepada ruh Nabi. Paham nggak? Lalu beliau katakan, ini dalilnya apa? Wahadzal qiyam, berdiri dalam posisi semacam ini, mustahsan, ini dianggap istihsan, dianggap baik. Ada namanya nanti kalau antum belajar kaidah ya fikih atau usulnya, namanya al-istihsan, penganggapan baik terhadap sesuatu. Ini dianggap baik. Mengapa? Lima fihi min ta'zimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terkandung ada unsur pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya apa katanya? Istihsan, dianggap baik. Apa sih? Bukan dalilnya misalnya nas yang langsung, tidak, istihsan. Ya. Ditutup dengan perkataan beliau terkait hal ini, wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah alladzina yuqtada bihim. Hal ini telah dikerjakan oleh banyak ulama umat yang layak untuk diikuti. Kata beliau masih semua masih katakan, sohi tidaknya kan nanti diuji. Ini ana hanya ingin menyebutkan dulu bahwa ini salah satunya mengapa makanya dalam kalangan-kalangan tanda petik tradisional ini menjadi melekat, karena apalagi yang keluaran pondok ini terdapatnya di kitab, ibaratnya mah ini kalau kita mau belajar di kita ada kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dua kitab. Nah ini kitab ini waduh, wah pokoknya ya bukan wajib lagi ya. Makanya rata-rata ya sudah, sebab ini dianggap terdapatnya dalam kitab yang paling dianggap salah satu kitab yang sangat handal di kalangan mereka. Ya I'anatul Talibin ini. Jelas ya? Sekarang jawaban. Jadi ana tidak akan membaca, tidak akan menjelaskan isi kitab Barzanjinya. Kalau dibahas lagi panjangnya, oleh-oleh panjang banget. Apa sih kitab Al-Barzanji? Siapa sih yang membuat? Apakah dia seorang ulama ahli sunnah? Apakah dia seorang sufi? Dan sebagainya. Kedawan, kobai, gampang. Ya, ini masing langsung to the point-nya dikit. Bismillah. Yaitu, ana pengen nyoroti khusus bab apa? Berdiri menyambut ruh Nabi di tengah-tengah acara pembacaan maulid atau rawi atau yang semacam itu. Barzanji. Ya, sekurang-kurangnya ada 7 landasan yang menunjukkan batilnya perkara ini. Batil. Ya tak mengapa? Seperti mereka juga menyampaikan ini sunnah, bebas. Masa pas giliran kita, kalau mereka ngomong sunnah boleh. Kalau kita ngomong ini bid'ah, gampang membid'ahkan. Lo ente gampang nyunain, sama aja. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Mungkin kata orang Jawa nangwek. Ya pengen menang dewek. Kalau kita ngomong bid'ah, ini golongan salafi gampang membid'ahkan. Entenya, coba entenya nggak ngomong nyunain, kita diam. Ya, kalau ente yang dikit-dikit sunnah apa aja, main sunnah aja. Ya makanya seperti mereka juga menyampaikan di majelis-majelisnya, di media sosial, ini sunnah, giliran kita ngomong bid'ah nggak boleh. Golongan enak dewek. Ya silakan paparkan, Anda menyatakan sunnah, sampaikan. Kita pun punya hak menyatakan ini bid'ah. Yang penting ilmiah. Itu, iya kan? Nggak perlu kita khawatir, sampaikan. Anda setuju, tidak setuju, sebagaimana Anda menyatakan ini sunnah, saya berhak menerima atau tidak. Anda pun ketika kita sampaikan ini bid'ah, Anda mau terima, terimalah. Tidak, sabodo amat. Ya kan, kaidahnya gampang. Ya, cuma mereka selalu pengennya
mereka boleh ngomong sunnah, Anda jangan ngomong bid'ah. Nah ini, ya, ini penyakit ngangwek nih, ya. Baik. Jadi, anak akan bahas ini dari 7 sisi, ya ikhwan, 7 sisi. Ya, pembahasan tentang mengapa keyakinan menyambut apa? Ruh Nabi di tengah-tengah acara semacam ini termasuk batil. Pertama, ini sudah menyangkut masalah ar-ruh. Betul, ruh. Sementara jangan kata sekelas kita, sekelas apa model kita, sekelas Nabi, di saat mereka didatangi orang kafir ini tanya ke Nabi tentang urusan ruh, maka Allah turunkan surah Al-Isra ayat 85. Al-Isra 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad SAW, tentang ruh. Allah turunkan ayat ini. Mereka ditanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruh, jawab olehmu, ar-ruh min amri rabbi. Khusus bab ruh ini termasuk urusan aku saja yang paling tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tak berikan informasi terkait ruh hatta kepada engkau sekalipun kecuali sedikit. Bab ruh rahasia aku. Engkau pun hanya diberi batas informasi sedikit saja. Karena ruh termasuk rahasia besar Allah. Ini pertama. Jika antum telah paham, ini menunjukkan jangan coba-coba kita ngarang-ngarang terkait bab ruh. Sedang sekelas Nabi ditanya tentang ruh, beliau diam nunggu keputusan Allah. Pas keputusan Allah datang, jawabannya apa? Tadi, Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab, hai Muhammad, olehmu sallallahu alaihi wasallam, kalau ruh itu urusan saya saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu pun tidak saya beri informasi terkait bab ruh kecuali hanya sedikit informasi. Jadi jangan ada di antara kamu kita yang berani mengatakan barang siapa. Misalkan biasa nih golongan sufi paling demen ngarang-ngarang bab ruh, seakan-akan dia bisa ketemu. Wah, ngarang semua agama ngarang. Ya apalagi bab ruh. Pak, ini urusan Allah, hati-hati. Kalau kita tidak tahu, katakan saja Allahu Ta'ala a'lam. Selesai. Jangan coba-coba masuk bab ranah ruh kecuali sebatas yang nasnya jelas. Ya, yang disampaikan Allah, yang disampaikan Nabi kita SAW, atau yang disampaikan oleh para salaf, baru kita sampaikan. Kalau tidak, Anda jangan banyak ngomong bab ruh. Ya, menjaga kehati-hatian. Sebab ini perkara besar. Jelas ya? Ini pertama, sisi pertama. Maka hati-hatilah terkait masalah ruh. Nah, sisi kedua yang menarik di antara sedikit informasi terkait ruh, maka Allah telah mengatakan bahwa orang yang telah mati, definisi mati itu apa? Terpisahnya jasad dari ruh. Supaya antum paham dulu definisi mati itu. Terpisahnya jasad dari ruh disebut mati. Nah, di antara sedikit informasi yang Allah kabarkan kepada kita terkait orang yang mati, dipastikan ruhnya tidak akan bisa balik lagi ke alam dunia. Justru informasinya ini. Awas. Tadinya kita nggak tahu. Ya Allah, orang yang telah mati bisa nggak balik lagi ke alam dunia ruhnya? Kalau Allah tidak memberitakan, kalau Rasul tidak menyampaikan, Anda diam. Wallahu alam. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Kita diam, jangan bahas.
Sebab ini urusan gaib. Paham nggak? Tapi lalu Allah sendiri mengatakan orang yang mati siapapun dia, tidak peduli itu nabi, rasul, wali, orang biasa, tentara, petani, guru, tukang dagangan cilok, pada baik. Wis pokoknya siapa baik. Berlaku umum. Yuk lihat. Mari kita lihat dalilnya. Mana Ustaz? Yang menunjukkan orang yang sudah mati ya tidak mungkin balik lagi. Ya ruhnya kembali ke dunia nggak mungkin. Pertama, cerita tentang penyesalan orang yang saat dia ini nyawanya dicabut menjelang kematiannya. Yang nanti dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini berlaku untuk kasus orang yang dicabut maupun yang saat di alam barzah sudah mati, berlaku semua. Allah berfirman di Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Coba antum lihat. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga tatkala datang kematian kepada mereka. Ini datang kematian karena merasa dia dulu amalnya sedikit, apalagi orang kafir, apalagi apa yang mereka katakan? Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia. Pengen balik lagi nih. La'alli a'malu sholihan fima tarakt. Yang jika engkau kembalikan aku ke alam dunia sebentar saja, a'malu sholihan, aku siap beramal sholih, ya, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Dulu aku malas beramal sholih ya Allah. Pas udah mati pengennya balik. Maka apa jawaban Allah? Ini permintaan mereka yang udah mati pengen balik lagi sebentar aja. Jawabannya apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, sekali-kali tidak. Di sini ikhwan, sekali-kali tidak. Itu hanya angan-anganmu, kau pengen balik setelah mati, ruhmu udah mati ke alam barzah, kau pengen balik. Itu hanya harapan kosong kamu. Ya, justru Allah menegaskan ruh orang yang sudah telah mati tidak mungkin bisa balik. Bahkan sambungan ayatnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah, dan di balik mereka ada barzakh. Barzakh itu dinding pembatas. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ini tidak bisa nembus ke alam dunia. Barzakh, sebab Allah siapkan dinding. Yang telah mati sudah barzakhun ila, maka disebut alam barzakh. Barzah itu benteng yang Allah sediakan, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Seperti yang nanti akan Anda jelaskan penjelasannya, perkataan ulama. Ibnu Katsir saat menjelaskan ayat ini, supaya kita lihat perkataan ulama. Ini bagaimana ayat di atas. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an halil muhtadir indal mauti. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan seseorang yang menjelang kematiannya. Sebab orang saat menjelang kematiannya, begitu dicabut dia masih melihat ruhnya. Ya, minal kafirina al mufritin fi amrillah. Baik itu orang kafir ataupun orang yang selama ini melampaui batas, tidak mau taat kepada Allah. Ya, wakilihim inda dzalik wa su'alihim raj'ah ila dunya. Maka mereka ini su'alihim ar-raj'ah, meminta kepada Allah ar-raj'ah, balik, pengen balik ke dunia. Liyusliha ma kana afsadahu fi muddati hayatih. Ya, dalam rangka agar mereka bisa memperbaiki apa-apa yang selama ini waktu dia hidup, di sepanjang hidupnya selalu dengan afsadah, kejelekan, fasid, kerusakan. Ya, lalu apa? Jawaban Allah, kalla itu apa? Sering kan antum
Kalla di Quran Rasul kalla itu kata Ibnu Katsir, kalla harfu rad'in wa zajrin. Kalla itu huruf untuk kata untuk bermakna menolak dan membantah. Jadi kalau antum ada ayat kalla la, bisa ada kalla, berarti itu Allah tidak seperti itu, atau bantahan. Anda minta itu jangan harap. Kalla sekali-kali tidak akan pernah Allah penuhi. Jadi kalau ada Quran antum kalla la tukrimunal yatim wala tahaddun, pokoknya ada kalla berarti sanggahan penolakan dari Allah. Ya, ini dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat di atas. Ya. Maka kata Ibnu Katsir, fa dzakara ta'ala annahum yas'aluna raj'ah fala yujabun. Di sini Allah menyebutkan mereka para pendurjana itu minta agar bisa ar-raj'ah, balik kembali ke alam dunia. Tapi apa? Fala yujabun, tidak Allah ijabahi. Fala yujabun. Allah tolak permintaan mereka. Ya, kapan itu? Indal ihtidar, baik itu di saat sakaratul maut sudah datang, sudah waktunya eksekusi. Yang kedua apa? Wa yauman nusyur, nanti di hari berbangkit, sama. Nggak bisa pengen balik lagi, nggak bisa. Wahina yu'raduna 'alan nar, permintaan yang sama, yang begini juga disampaikan saat mereka di tempat Allah tampilkan di hadapan neraka. Begitu melihat neraka, sama, ya Tuhanku kembalikan. Sebab di Quran cerita tentang ini banyak, dimulai dari sakaratul maut. Kedua, begitu mereka mati belum lama. Ketiga, ketika di alam mahsyar dihadapkan neraka, ditunjukkan nih neraka. Kan kita setiap orang yang mati setiap pagi dan petang akan ditunjukkan ini surga atau neraka, tergantung amal kita. Ya, wahum fi ghamarati azabil jahim, juga saat mengalami siksa neraka, juga saat dimasukkan ke neraka, udah masuk nerakanya, tetap mereka ya Allah kembalikan. Jadi minta dikembalikan itu 4 kasus. Sakaratul maut, ya yang tadi yang disebut, semuanya ditolak. Kalla, ditolak semua permintaan ini. Sebab orang yang telah mati tidak akan bisa selamanya ruhnya kembali ke dunia. Jelas tidak sampai di sini, ikhwan? Nah, ikhwan, makanya dalam dimensi akidah, keyakinan adanya ruh orang mati bisa balik lagi ke dunia, ini disebut akidah roj'ah. Di kalangan yang menisbahkan Islam ini dipelopori Syiah keyakinan ini. Kalau di luar agama lain ada Hindu disebut muksa atau apa. Kalau bahasa bebas yang melungsumi. Melungsumi itu apa, Bu? Kayak udah apa ya melungsumi? Ya, makanya kenapa di kalangan Islam ada sebagian kalangan kita orang yang matinya bunuh diri, arwahnya gentayangan, beban, pasti dusta. Udah, selamanya tidak akan pernah mungkin, karena mereka tidak akan pernah bisa lagi. Ya, orang yang matinya bunuh diri, ya, atau orang, ya pokoknya anggapan-anggapan itu, kayak dalam film-film Susana. Kayak dengan baik pengen tahun pira puluh, 90-an, tahun 80. Ya, beranak dalam kubur, sing aneh-aneh kah? Aduh, ngacok kah? Akidah bahwa roh itu bisa balik lagi dalam kajian akidah disebut akidah roj'ah. Yang punya keyakinan ini kalau dari kalangan yang menisbahkan pada Islam, padahal mereka bukan Islam, yaitu Syiah. Ya, ini tidak benar. Sampai seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Abul Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Malki Asy-Syafi'i rahimahullah, saat menyoroti tentang akidah raj'ah, beliau berkata, dengarkan, fakadzalika qaulihim fi raj'ati aqlabahum fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula keyakinan mereka terkait masalah ar-raj'ah, bahwa roh itu bisa balik lagi ke dunia. Maka ini dianggap mendustakan firman Allah. Lalu beliau kutip ayat yang tadi saya baca, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
di belakang mereka ini orang yang akan lagi ke alam dunia sampai menunggu hari berbangkit nanti. Faman khalafa li hukmil Quran, dan barang siapa yang menyelisihi ketetapan Quran yang mengatakan bahwa orang mati itu sudah tidak akan bisa balik lagi ke alam dunia, ya, maka faqad kafara, dia telah kafir. Ini yang ngomong dari ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, dari At-Tanbih war-Radd ala Ahli al-Ahwa wal Bidah halaman 19. Ya, dikatakan tadi oleh Imam Al-Malti rahimahullah. Ya, siapa yang menyisir masih punya keyakinan orang mati bisa balik lagi, faqad kafara katanya. Sebab dia takdzib lil Quran. Allah nggak nyampaikan orang yang mati sudah nggak bisa balik. Dia ngomong masih bisa ngelawan baik. Yang Allah yang megang ruh. Paham mbak? Maka dianggap dia dusta, mendustakan Quran. Ya, bengkeng dari wong Dermayu mah. Ya, ini itu kedua ya. Sisi kedua maksudnya. Sekarang sisi ketiga. Nah, ikhwan, makanya tadi di ayat Quran terkait orang yang sudah mati, Allah tetapkan di belakang mereka ada apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka yang telah mati, ya, kami adakan barzakh. Barzakh itu apa? Dinding pembatas. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit nggak bisa. Sekarang Ustadz, apa sih barzakh? Yuk kita lihat pernyataan para ulama. Imam Mujahid rahimahullah, ini perkataan ulama dari masa tabi'in dan seterusnya. Ya, ulama-ulama awal semua mengatakan al-barzakh al-hajiz ma baina dunya wal akhirah. Kata Imam Mujahid rahimahullah, barzakh itu dinding pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini kata Imam Mujahid. Ya, berkata Muhammad bin Ka'ab, sementara Muhammad bin Ka'ab mengatakan al-barzakh ma baina dunya wal akhirah. Ya, apa-apa yang di tengah-tengah dunia dan akhirat, alam dunia akhirat di tengahnya namanya barzakh, pembatasnya. Ya, laisu ma'a ahli dunya yakulun wa yashrabun wala ma'a ahli akhirah yujazuna bi a'malihim. Ya, di mana di alam barzakh ini bukan tempat untuk makan dan minum dan juga bukan untuk beramal, sudah selesai. Ya, ini Imam Ad-Dhahhak rahimahullah juga menafsirkan semacam itu. Antum lihat di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, di tafsir Ibnu Katsir, penuh perkataan ulama yang maknanya sama. Puluhan barzakh itu dinding pembatas. Intinya seperti itu. Al-hijab bainad dunya wal akhirah. Benteng yang Allah ini jadi nggak bisa nyebrang. Ente pengen ngintip, Ustaz pengen ngintip surga, angel. Sinus mati pengen ngintip nggak bisa. Ada barzakh masalahnya. Ya, tidak akan bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka dengan demikian ikhwan, setelah kita tahu bahwa tadi masalah ruh itu urusan Allah, kita tidak diberitahu oleh Allah kecuali sedikit. Yang kedua, di antara yang sedikit itu justru informasi orang yang mati enggak bisa balik. Justru adanya yang itu, gitu. Udah sedikitnya meniadakan lagi. Bukan menetapkan, bisa meniadakan. Yang ketiga, makanya Allah menyebut itu sebagai barzakh, dinding pembatas. Ya, yang keempat, maka barang siapa yang menyatakan ruh siapapun mau membuat kecualian, kecuali ruh Nabi, kecuali ruh Syekh, kecuali ruh Habib Anu, dia wajib mendatangkan dalil. Dari mana? Mana dalilnya? Ya, andai kata ketetapan itu benar, pasti Allah segera memberitahukan illa ruh siapa, kecuali ruhnya Anu, ya, atau lewat hadis Nabi SAW yang sahih. Ketika tidak ada, maka hukum ini berlaku umum. Barang siapa yang mau mengecualikan, wajib dia datangkan dalil. Sebab ini urusan gaib, nggak bisa pakai ijtihad. Tapi kaya-kaya, kimia, kue kaya-kaya, babru kaya-kaya. Ya,
kaya-kaya, kalau arwahnya Syekh Anu kok kaya-kaya, orang ini akidah kok kaya-kaya, ngarang ya. Ya kita ini udah lelah belajar ngarang sejak SD, udah selesai ngarang, udah tua masih ngarang baik ya, ya. Seneng temen ngarang ya. Yang kelima, ini berarti sudah 4 ya. Maksud anak ikhwan, kenapa anak merinci ini? Supaya antum pada saat nanti dikatakan, kenapa sih ya antum tuh bilokat melu lembar janjian apa, antum itu bukan, kalau sekarang kan sementara antum baru jawaban global, ini bid'ah, jawaban anda sudah benar di awal ini, tapi maksud anak perlu tambahan hujah. Bukankah di dalam kegiatan yang anda lakukan itu, nah ini maksud anak penambahan keterangan, bukan untuk sekedar bid'ah, tapi antum tambahkan, sebab di dalamnya bahkan ada satu keyakinan-keyakinan yang bisa merusak akidah. Kita khawatir, apa sih? Bukankah dalam kegiatan itu ada mahalul qiyam? Tahukah antum apa mahalul qiyam? Maksud anak antum nanti bisa jelaskan tambahannya gitu. Dulu mentok bid'ah wis pelagat. Wis paling ngajak bulat terakhir ya kan. Nah. Betul enggak? Bismillah ya. Siapa tahu dengan antum jelasin ini mereka lebih terbuka. Oh iya ya. Nih, ya boleh. Dari mana keyakinan orang yang telah mati bisa balik lagi? Hatta ruh Nabi. Sementara ke alam dunia ya. Kalau nanti kan Nabi kalau dikasih sholawat beliau menjawab dan sebagainya nanti. Bukan berarti ruh beliau kembali ke alam dunia. Ya, ini anak jawab pokoknya dulu. Jelas ya? Berarti sudah berapa? Berapa alasan? Ya, tadi 4, sekarang kelima ya. Kelima, anggap benar. Kalau anggap itu berarti belum tentu benar. Bahkan ini hanya biasanya bermaksud menandakan tidak benarnya. Tapi anggap saja benar nih. Roh Nabi itu kalau dibacakan maulid itu hadir di situ. Anggap benar nih, anggap saja. Sekarang antum tahu, enggak usah kita level Indonesia. Se-Indramayu kalau malam Jumat yang muludan mungkin ada 1000 tempat bersamaan jam dan waktunya. Pada maghrib kabeh. Kin roh Nabi hadirnya di mana? Musola ente, masjid sana. Apa membelah diri? Membelah diri kayak amubak baik. Roh Nabi bisa hadir di satu tempat bersamaan. Emangnya amubak membelah diri? Ini tambahan dari logika. Logika tapi yang sahih, enggak ngabur, kita didukung. Kan itu baru level Indramayu kan. Se-Indramayu mungkin ada 1000 musola, masjid belum yang perumahan, sing syukuran harinya bareng malam Jumat tanggal 10 jam ba'da maghrib. Brum. Ngatur. Ruh Nabi di sini, ruh Nabi kita hadir. Cari ente, cari wong puntang kan. Ya, cari wong terisi. Ya, oh, gimana kalau si Indonesia? Bro, ruh Nabi repot. Kacak gijig. Bisa dipahami di mana hadirnya ruh Nabi? Dari mana Anda tahu bahwa ruh Nabi hadir di sana? Karena dalam satu waktu, kalau khususnya di Indonesia, antum tahu kan? Ya kita sedesa saja di sini mungkin berapa masjid, musola, kayak seterisi 20 mana? ya boleh kita kan jero-jero. Ada nggak 20 tempat? Mungkin lebih. Ini baru seterisi, belum ke sana-sana. Ya, se-Indramayu berapa? Se-Indonesia ada berapa? Ya mungkin ratus ribu loh. Betul? Ini menunjukkan parah. Kelima itu. Sekarang keenam. Jadi antum maksudnya bisa menjelaskan. Nah, keenam, andai keyakinan itu anggap benar. Dalam versi mereka, ini saat dibacakan maulid, ruh Nabi itu hadir. Ya, pertanyaannya, adakah satu saja di antara sahabat, tabi'in, atau tabi'in, atau 4 imam yang tahu?
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada nggak satu saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ribuan sahabat, satu saja yang mengatakan, awas ya kalau dibacakan ini ya Nabi hadir. Ada nggak? Kira-kira ketidaktahuan mereka kenapa? Apa mereka lebih bodoh? Wong segini lebih pinter. Kalau ulama sekarang lebih pinter, mereka jadi sahabat. Beli dari sahabat sote kenang bodoh. Lamun bahasa kasar emang. Paham gak? Masa iya ada i'tiqad yang sahabat tidak paham, orang sekarang paham? Demi Allah pasti bohong, dusta. Benar. Mustahil ada keyakinan i'tiqad terkait apalagi urusan gaib yang para sahabat tidak ada satupun yang menyatakan, bahkan tabi'in, bahkan 4 imam pun tidak ada yang pernah menyampaikan, baru orang belakangan. Mustahil. Bagaimana Anda bisa lebih paham masalah itu? Apalagi terkait akidah. Itu yang ke-6 ya. Terakhir yang ke-7. Ya ke-7 tambahan. Ke-7, kita tahu ikhwan bahwasanya keyakinan ruh itu balik untuk siapapun, lepas dari kasus mahalul qiyamnya Nabi. Kan banyak nih keyakinan roh bisa balik maning ke dunia menuntut balas yang balas dendam. Betul. Banyak itu keyakinan begitu masih di masyarakat kita. Kalau malam Jumat dia balik lagi mengunjungi keluarganya. Banyak nggak keyakinan begitu? Banyak kan? Kita tanyakan, apakah Anda meyakini tentang konsep azab kubur dan nikmat kubur? Loh, kalau mayat yang tadi bisa balik lagi ke dunia, pas orang ini lagi di azab kubur, malah mungkin libur. Ya jalan-jalan aja ke mall, kok aja balik-balik, percuma balik gebugi malaikat, nonggoni kiamat baik. Ini kalau benar, ditakdirkan benar, mayat ini bisa gentayangan lagi. Kan kita yakin ada azab kubur. Mereka terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Untuk orang beriman batasannya ditentukan Allah. Untuk orang kafir terus sampai datang kiamat. Paham nggak? Ngapain ada azab kubur? Ya enak singgah azab kubur. Nonggoni malam Jumat loyong aja balik-balik maning. Balik digebuki malaikat percuma. Kayak loyong bening mau dermayu nongkrong. Wis daripada balik-balik digebuki. Ini kafe tak apa, wis lah buka rumah main HP tak apa, lamun anak setan main HP. Ini ibarat ini mah betul. Ini kan nggak logis loh. Maksud saya dari Quran mah jangan cerita sudah, sunnah sahabat nggak ada, logika pun memustahilkan, sangat muskil. Nanti gimana orang yang mau diazab? Ini orang ini taruhlah si fulan kena azab ya karena buruknya amal, boleh jalan-jalan berarti boleh disiksa. Ngawur konsep ini, nggak mungkin, mustahil ya. Ini yang keberapa itu? Yang ke-7 ya. Sebetulnya ada lagi ya tentang istihsan ya, tapi karena ini sudah isya, mungkin nanti kita bahas dalam pembahasan lebih spesifik tentang apa isi kitab Barzanjinya mungkin ya. Kalau hari ini baru mahalul qiyam aja, keyakinan ruh nabinya saja. Ya, udah tahu. Oh iya ya, ada pertanyaan dulu ya. Ya wis. Oh belum. Belum, ini jawabnya ngawur. Oh ngawur ya. Ya wis, bakal durung kok. Sedurung jawab si Jimaning supaya peragak. Begini ikhwan. Tadi di awal bahasan jadi 8 ya. Tadinya mau 7 dianyangi siji ya supaya bonus. Biasa mah tak kurangi kan dianyangi. Tambahi. Begini, tadi di awal itu alasan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ini istihsan, menganggap bagus berdiri, betul. Dalam rangka apa? Tujuannya mengagungkan. Sekarang lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat senior, pernah cerita begini, makana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia
yang mereka para sahabat lebih cintai di saat melihatnya dibandingkan saat sahabat melihat Nabi. Jadi sahabat ini udah paling seneng kalau melihat ada Nabi. Wah, jangan tanya gembiranya, senengnya. Tapi belum selesai hadisnya. Wa kanu il ra'auhu, walaupun demikian tak ada satupun sahabat yang tatkala melihat Nabi ya lam yagum, yang berani berdiri untuk menyambutnya, lima ya'lamuna min karahiyah bidzalik, tatkala sahabat tahu ini perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari dalam Adabul Mufrad 946, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad 724, bukan dalam Sahih Bukharinya ya, dalam Adabul Mufradnya Bukharinya, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahabat itu paling senang kalau melihat Nabi. Wah, ada Nabi. Tapi mereka ini tidak ada yang berani menyambut Nabi dengan berdiri. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Tidak boleh menghormati dengan cara berdiri. Itu perbuatan orang-orang raja-raja Kisra yang sombong. Nabi nggak mau, nggak boleh. Maka sahabat sekalipun cinta nggak berani. Apa yang menarik dari ini? Itu nabinya masih hidup, masih urip, asli, duduk ngarang. Lo ini udah ngarangkat ruhnya. Andai pun lagi ada aja tidak boleh. Ini lagi yang ngarang. Paham nggak, Ikhwan? Ini sahabat itu real. Nabinya ada di situ, yang depan. Boleh menghormati dengan cara berdiri untuk menyambut. Sebab ini cara-cara orang-orang kufur, penghormatan begini nggak boleh. Paham nggak? Bagaimana dengan orang yang sekarang yang dikatakan istihsan, ditakzim? Lo sahabat? Apa sahabat nggak ada yang takzim? Kalah oleh ente orang. Aneh cara berpikirnya. Nggak mungkin pengagungan anda sekarang ke Nabi lebih hebat dari pengagungan sahabat ke Nabi. Demi Allah mustahil. Wallahi pasti bohong. Di muka bumi ini tak ada orang yang lebih mencintai para Nabi SAW dibandingkan pertama pasti sahabat dulu. Pasti itu mah. Bongong saja deh mah. Anak sing kenang cinta Nabi plus cinta Kudus. Ya boleh. Orang sahabat mah dari cinta Nabi ya dipogas, wes. Jadi jangan debat lagi kalau urusan cintanya sahabat ke Nabi. Kalau cinta model kita dicampur 80% palsu KW3. ya. Kalau cintanya kita-kitaan mah, bahwa cinta sahabat mah 100% murni. Ya, kita mah akhir mudde masalahnya mah. Jujur baik, betul. Ya kan? Ngomong karena kami mencintai Nabi. Wis percuma aja bagina karo sahabat total patel nang. Wis ya wassalam bubar jalan karo sahabat. Wis bagian laka kiai, laka ustad, laka habib, laka syekh. Dibandingkan sahabat, mustahil kecintaan Anda dan pengorbanan Anda untuk Nabi lebih hebat dari sahabat. Demi Allah, seperempatnya pun Anda tidak akan bisa. Pasti. Betul? Ya, nggak ada manusia yang lebih cinta dan bela pati dibanding para sahabat ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas Ikhwan? Ya, dengan demikian sudah kalau total berarti 8 argumen ya. Ya, kalau dianggap istihsan yang lagi nabinya urip bagi sahabat beliwani, apalagi ini yang ngarang-ngarang dengan akidah-akidah roj'ah. Lebih aneh lagi gitu, paham ya? Itu 8 sisi. Itu terakhir dan kalau ini di luar aja ya. Untuk kajian kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini